Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil anatomi dan fisiologi ayam. Anatomi dan fisiologi ayam sendiri terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama itu tata nama organ eksterior ayam. Bagian organ ayam yang tampak dari luar terdiri dari bagian kepala, leher, terdapat paru, cengger, cuping, dan pial. Sementara tubuh bagian depan terdapat dada, sayap, dan di bagian belakang terdapat punggung, perut, ekor, paha, dan betis, dan cakar. Yang kedua itu organ pelindung tubuh, di mana kulit dan bulu berfungsi secara bersamaan membentuk organ pelindung tubuh yang berfungsi melindungi tubuh dari pengaruh luar yang buruk. Organ sendiri terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama itu kulit. Kulit sendiri difungsikan ada beberapa bagian, yaitu yang pertama melindungi tubuh dari pengaruh temperatur lingkungan, yang kedua sebagai perlindungan terhadap masuknya mikroorganisme secara langsung ke dalam tubuh, yang ketiga sebagai respirator untuk menerima pengaruh rangsangan dari luar. Kulit sendiri terbagi atas 4 bagian. Yang pertama itu struktur kulit. Struktur kulit yang pertama itu epidermis dan dermis. Epidermis adalah lapisan luar, bulu, paru, kuku, dan sisik merupakan perkembangan dari lapisan epidermis. Yang berikut dermis merupakan bagian utama dari kulit. Perkembangan dermis ini membentuk janggut, cuping, dan pial. Yang berikut itu janggut, cuping, dan pial. Organ ini merupakan kulit yang menjulur ke bagian luar. Pada ayam, umumnya epidermis kaya akan pembuluh darah sehingga organ ini berwarna merah. Janggut terdapat di atas kepala. Janggut ayam jantan lebih besar. Selain janggut terdapat juga pial pada bagian kedua sisi rahang bawah di bagian basal paru. Cuping telinga bersifat berdaging tebal yang terletak di bagian bawah telinga. Warnanya bervariasi sesuai dengan masing-masing bangsa ayam. Yang ketiga paru, kuku, paha, dan cakar. Paru, jari, dan taji bersifat menulang, tersusun atas keratin. Kaki bagian bawah, sek atau cakar pada umumnya tertutup oleh sisik, tetapi pada bangsa tertentu, terutama yang berbulu total atau seluruh tubuh, bagian cakar tertutup oleh bulu. Kuku pada ayam sangat keras. Kuku yang keras ini disebabkan oleh keratin yang banyak mengandung kalsium. Yang keempat itu warna kulit. Warna kulit terbentuk karena adanya pigmen, di mana yang berikut itu bulu. Tubuh ayam hampir seluruhnya tertutup bulu. Pada ayam dewasa, bulu mengalami pertumbuhan dan rontok secara alami. Kemudian bulu baru tumbuh kembali secara periodik sekitar setahun sekali dengan pengaruh hormonal. Proses rontok bulu disebut meluruh atau molting selama ayam betina mengalami molting. Produksi telur mulai berhenti. Fungsi bulu bagi ternak unggas sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai isolator, yang kedua melindungi tubuh dari luka dan infeksi karena gesekan langsung dengan benda keras, yang ketiga sebagai sarana untuk terbang, yang keempat sebagai reseptor dari luar, yang kelima perhiasan untuk mengikat lawan jenis atau biasa disebut dengan secondary sex feeder, yang keenam dapat digunakan untuk mendeteksi kondisi kesehatan dan menduga kemampuan bertelur. Bulu tumbuh secara teratur di daerah tertentu yang disebut feeder tract atau petrilae. Terdapat 10 petrilae, yaitu yang pertama kepala, sayap, leher, perut, bahu, paha, dada, kaki, punggung, dan ekor. Yang pertama itu bagian-bagian bulu. Bagian-bagian bulu sendiri, yang pertama itu bentuk bulu. Yang pertama satu plumae, bulu penutup tubuh paling luar. Yang kedua plumumae, bulu yang terletak di bagian bawah plumae. Yang ketiga filoplumae, bulu halus yang terletak di seluruh permukaan tubuh. Yang ketiga itu bagian warna bulu. Warna bulu dan pola bulu adalah karakteristik genetis. Yang keempat kepala. Kepala ayam terdiri dari jengger, kelopak mata, bola mata, telinga, daun telinga, pial, dan paru. Yang kelima kaki dan cakar.
cakar dan sebagian besar kaki tertutup sisik dengan berbagai warna. Bagian cakar dan kaki adalah hock, seng atau tulang kering atau cakar, dan jari kaki atau toes. Kebanyakan ayam memiliki 4 jari kaki di setiap kakinya, tetapi ada beberapa bangsa yang memiliki 5 jari. Kerangka. Kerangka adalah suatu kesatuan sistem yang tersusun dari banyak tulang yang berfungsi menunjang terbentuknya tubuh sebagai tempat meletaknya otot. Kerangka juga berfungsi melindungi beberapa organ vital. Yang pertama itu karakteristik kerangka unggas bersifat khas, yaitu ringan dan berisa udara. Hal ini disesuaikan dengan kepentingan untuk bergerak cepat, berjalan, dan terbang. Yang keempat, otot. Unggas seperti halnya mamalia memiliki 3 jenis otot, yaitu yang pertama otot halus, otot yang membangun organ yang tidak dapat dikontrol, misalnya saluran pencernaan. Yang kedua, otot kardiak, otot yang membangun jantung. Yang ketiga, otot skeletal. Otot skeletal terdiri dari yang pertama serabut merah membentuk daging merah, serabut putih membentuk daging putih, serabut intermediar mengandung serabut merah dan serabut putih. Yang kelima itu sistem respirasi. Yang kelima sistem respirasi. Yang keenam sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdiri dari mulut. Paru ayam berfungsi untuk mengambil makanan. Lidah di dalam mulut akan mendorong makanan ke saluran pencernaan. Yang kedua esofagus. Esofagus atau kerongkongan berupa pipa tempat pakan melalui saluran ini dari belakang mulut ke proventriculus. Yang ketiga crop atau tembolok, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara. Yang keempat proventriculus, suatu pelebaran dari esofagus sebelum berhubungan dengan ventriculus. 5. Ventriculus. Di ventriculus partikel pakan akan digiling menjadi partikel kecil yang mampu melalui saluran usus. Yang berikut usus halus, organ pertama tempat berlangsung pencernaan dan absorpsi produk pencernaan, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama duodenum, yang kedua jejunum, yang ketiga ileum. Yang ketujuh itu ceca atau usus buntu, tidak ada proses pencernaan. Yang kedelapan usus besar. Usus besar merupakan rektum, bentuknya melebar, terdapat pada bagian akhir usus halus ke kloaka. Yang kesembilan kloaka, saluran umum tempat saluran pencernaan dan reproduksi bermuara. Yang kesepuluh ven atau anus, lubang bagian luar kloaka. Organ yang 11 organ pencernaan tambahan atau berfungsi sebagai membantu dalam proses pakan. Organ pencernaan tambahan yang pertama itu pankreas. Yang kedua itu leher, yang ketiga itu kantong empedu. Yang ketujuh sistem reproduksi. Sistem reproduksi sendiri terbagi atas dua, yaitu yang pertama jantan dan betina. Sistem reproduksi jantan terdiri dari 2 testis. Testis tidak pernah turun ke dalam skrotum eksternal seperti pada mamalia. Testis terdiri dari saluran tubulus seminiferus yang menuju ke ductus deferens. Yang kedua betina. Sistem reproduksi pada betina terdiri dari ovarium dan oviduk. Ovarium sendiri bertanggung jawab atas pembentukan kuning telur, sedangkan oviduk yang pertama infundibulum berfungsi untuk menangkap kuning telur atau 15 menit dan tempat terjadinya fertilisasi. Yang kedua itu magnum, memberi albumen selama 3 jam. Yang ketiga itu istimus, membentuk membran kerabang bagian dalam dan bagian luar selama 1,5 jam. Yang keempat uterus, terjadi klasifikasi kerabang telur selama 18-20 jam. Yang kelima vagina, penyimpanan kutikula di kerabang sehingga membentuk pori-pori selama beberapa menit saja. Proses pembentukan telur memerlukan waktu sampai 23-26 jam. Dari proses pembentukan kuning telur hingga terbentuk telur yang disiap dikeluarkan. Yang kedelapan perkembangan embrio.
Perkembangan awal struktur pada unggas berlangsung di dalam tubuh induk setelah terjadi fertilisasi saat telur dalam tubuh. Perkembangan berlanjut setelah telur ditetaskan atau di eram atau indukan. Ketika awal perkembangan terjadi diferensi terjadi 3 lapisan sel. Tiga lapisan sel tersebut akan dikembangkan menjadi berbagai organ dan sistem tubuh. Yang pertama itu perkembangan telur sebelum keluar tubuh dan di luar tubuh. Dibagi atas beberapa. Yang pertama, setelah difertilisasi terbentuk zigot. Perkembangan embrional dimulai sekitar 5 jam setelah ovulasi. Pembelahan sel pertama berlangsung. Pembelahan selanjutnya 20 menit, kemudian 1 jam kemudian saat telur meninggal istimus, pembelahan bentuk 16 sel. Sekitar 4 jam berada dalam uterus terbentuk 256 sel sebagai blastoderm. Blastoderm berdiferensiasi menjadi satu lapisan pertama ektodermis atau membentuk kulit, bulu, paru, kukui, sistem saraf, lensa dan retina mata serta lapisan mulut dan ven. Yang kedua, lapisan kedua endodermis atau membentuk organ saluran pencernaan dan respirasi serta sektori. Lapisan ketiga akan terbentuk pada saat telur ditetaskan atau dierami induk. Lapisan ketiga mesodermis atau membentuk tulang darah serta organ reproduksi dan organ ekstrodus. Oleh karena itu, pada unggas embrio tidak memiliki hubungan langsung dan induknya selama perkembangan embrional. Maka zat-zat makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan embrio berasal dari telur itu sendiri. Penyerapan zat-zat makanan dan metabolisme selama perkembangan embrio dan telur telur dapat berlangsung karena adanya membran ekstraembrional. Terdapat 4 membran ekstraembrional yang memiliki peranan penting selama perkembangan embrional, yaitu amnion dan chorion, yolk sac dan allantois. Yang ke-9, dasar-dasar perkawinan. Tujuan perkawinan yaitu untuk meningkatkan populasi dan meningkatkan atau memperbaiki potensi genetik, sifat produksi yang berguna bagi manusia. Secara teknis, perkawinan pada unggas terbagi menjadi kawin alami dan buatan. Yang pertama, kawin alami, perkawinan yang terjadi secara alami tanpa bantuan manusia secara langsung. Dibagi beberapa bagian. Yang pertama, flock mating, yang kedua pen mating, dan 3 stud mating. Yang kedua itu kawin buatan atau inseminasi buatan, perkawinan antara betina dan jantan dengan bantuan manusia dan menggunakan alat insemination gun. Baik, terima kasih Ibu dan teman-teman. Sekian hasil dari presentasi saya mengenai anatomi dan fisiologi ayam. Selamat pagi Ibu.